Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan umatnya yang teguh menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga kita berada di antara barisan beliau. Amin. Taib, sebagaimana diinformasikan melalui media publikasi sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Ushul Salasah. Alhamdulillah kita sudah berada di bagian 9 dari 19 pembahasan, sehingga tema yang akan kita bawakan nanti adalah mengenal Allah Ta'ala lebih dekat. Insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita, guru kita, Ustadz Amdi Al-Bakhri LC Hafizahullah Ta'ala, yang akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Insya Allah nanti kajian akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan materi. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan rekan-rekan semua apabila ada pertanyaan terkait materi maupun di luar materi yang disampaikan, nanti bisa menggunakan fitur raise hand atau bertanya di kolom chat box. Sebelum kita mulai pemaparan materi pada sesi pertama, kami akan menjelaskan adab bermajelis ilmu terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita luruskan niat, ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita ikat ilmu dengan mencatat apa yang Ustadz nanti akan sampaikan. Yang ketiga, dimohon untuk mematikan audio untuk menjaga ketenangan selama proses kajian berlangsung, kecuali pada saat nanti mengajukan pertanyaan. Dan terakhir, keempat, khusus ikhwan untuk menghidupkan videonya apabila berkenan supaya kita saling mengenal. Harapannya bisa saling memperkuat ukhuwah dan agar lebih terasa kebersamaan duduk di majelis ilmu ini. Baik, itu sementara yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan langsung mulai pemaparan materi sesi pertama. Kepada Ustadz Hamdi, dipersilahkan. Tafadhol masykurah Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan, di atas ilmu, dan tentunya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah satu amalan yang sangat mulia. Imam Ahmad pernah ditanya tentang menuntut ilmu, apakah menuntut ilmu adalah amalan yang paling mulia? Beliau mengatakan, na'am, idza sahhat niyatuh. Betul, menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung jika niatnya benar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua, sehingga ini semua bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Ushul Salasah. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke Al-Aslul Awwal, yaitu pondasi yang pertama. Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, ya, setelah di pertemuan yang lalu kita menyebutkan ya perkataan penulis, Idza qila laka, jika dikatakan kepadamu, mal usulus thalathatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha,
apa itu 3 pondasi utama yang harus diketahui oleh setiap manusia. Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, ya, 3 pondasi tersebut adalah seorang hamba mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu ya sudah menyebutkan dalil tentang pentingnya 3 hal tersebut, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah kita sebutkan hadis yang panjang yang disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Bara Ibnu Azib, ya. Hadis yang panjang yang banyak pelajaran yang sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Maka setelah penulis menyebutkan bahwa ini adalah 3 pondasi dalam beragama, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad, penulis merincikan satu persatu. Ya, beliau memulai dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dirincikan, kemudian setelah itu baru mengenal agama Islam, ya, dirincikan oleh beliau, baru kemudian masuk ke mengenal Nabi Muhammad SAW. Sehingga ya, pembahasan kali ini adalah pembahasan inti dari kitab Ushul Tsalatsah. Ya, pembahasan kali ini dan seterusnya adalah pembahasan inti dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Baik. Penulis mengatakan, Al-Aslul Awwal Ma'rifatur Rabb. Ya, pondasi yang pertama adalah mengenal Tuhan. Pondasi yang pertama adalah mengenal Tuhan. Oleh karena itu, judul kajian kita adalah mengenal Allah Ta'ala lebih dekat. Ya. Kita semua menyembah Allah. Kita semua mengenal Allah. Kita semua tahu bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta, Tuhan yang kita sembah, kita sujud, kita rukuk kepadanya. Akan tetapi, ini adalah pembahasan yang diangkat agar hati kita semakin yakin. Agar keyakinan kita itu berlandaskan di atas ilmu. Ya. Karena tidak jarang kaum muslimin yang mereka menyembah Allah, mereka adalah orang Islam, akan tetapi keislaman mereka ya seringkali tidak sempurna karena tidak dilandaskan dengan ilmu dan penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka kita sekarang mencoba untuk mengkaji seperti apa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat penjelasan penulis. Maka penulis mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ, jika engkau ditanya siapa Tuhanmu? Faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amih. Allah adalah Tuhanku yang memelihara diriku dan memelihara alam semesta ini seluruhnya dengan segala nikmat yang dikaruniakannya. Ya, Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara alam semesta. Dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita? Memelihara alam semesta ini seluruhnya. Dengan apa? Kata penulis, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah adalah Ar-Rabb, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Yang mengatur manusia, yang mengatur hewan-hewan, yang mengatur seluruh alam semesta, seluruh makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara Allah mengatur mereka? Allah mengatur mereka dengan memberikan mereka nikmat. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari rahmat Allah yang begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Sehingga rahmat dan kasih sayang Allah itu nggak bisa dibayarkan. Rahmat dan kasih sayang Allah itu nggak bisa ditandingi sama sekali. Bayangkan, pengaturan alam semesta ini diatur oleh Allah, dilakukan oleh Allah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita, ya, rizki yang kita dapatkan, kehidupan yang kita dapatkan, apapun, segala hal yang kita dapatkan dalam
kehidupan kita ini itu merupakan buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang merasakan hal ini bukan hanya orang yang muslim, bukan hanya orang yang sholat, bahkan orang yang bermaksiat, orang yang kafir sekalipun, mereka mendapatkan kenikmatannya. Inilah makna dari nama Allah Ar-Rahman, yaitu yang rahmatnya sangat luas, mencakup seluruh makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir. Sehingga inilah jawaban ketika sebagian orang bertanya-tanya, kenapa ada orang-orang kafir yang diberikan nikmat yang sangat banyak di dunia. Maka kita katakan itu adalah buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu adalah rahmat umum. Adapun rahmat khusus yang berupa surga, hidayah di atas Islam, maka itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara alam semesta ini dengan segala nikmat yang diberikannya. Ia adalah Tuhan yang aku sembah, wa huwa ma'budi, walaysa li ma'budun siwa, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Antum bisa perhatikan dalam paragraf ini ada dua hal penting yang disampaikan oleh penulis. Hal yang pertama adalah bahwa Allah itu yang mengatur alam semesta. Allah yang menciptakan alam semesta. Kemudian paragraf yang kedua, atau di potongan yang kedua adalah bahwa Allah adalah yang berhak untuk disembah. Yang pertama adalah Allah itu Tuhan yang memberikan nikmat, yang memberikan pengaturan di alam semesta ini. Dan yang kedua, bahwa Allah yang berhak untuk disembah. Dua hal ini, ikhwan, dikenal dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dengan ketuhanan Allah. Kita meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan. Kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang memberikan nikmat, yang memberikan rizki, yang memberikan segala-galanya. Itu adalah keyakinan kita tentang ketuhanan Allah. Kemudian, tauhid uluhiyah adalah keyakinan kita dan amalan yang kita lakukan bahwa tentang Allah Subhanahu wa taala yang hanya berhak untuk disembah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Tapi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi ketika Allah adalah yang memberikan nikmat kepada kita, maka berarti Allah yang berhak untuk disembah. Ini akan ada penjelasannya di akhir pembahasan ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalilnya. Ini dalil yang menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Tuhan alam semesta. Yang artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Alhamdulillah. Alhamdu artinya segala pujian. Lillah hanya untuk Allah. Rabbil alamin, Rabb artinya yang memelihara, yang memiliki, atau Tuhan. Al-alamin adalah alam semesta. Karena itu kemudian penulis mengatakan di sini, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam. Jadi bentuk jamaknya itu alamin. Tadi di dalam surat Al-Fatihah tadi, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu Tuhan semesta alam. Alamin itu bentuk jamak. Bentuk jamak. Bentuk mufradnya, bentuk satunya, tunggalnya adalah alam. Maka kata penulis, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Sehingga kita semua masuk dalam kategori al-alamin.
Ya, alam semesta itu masuk ke dalamnya manusia, masuk ke dalamnya jin, masuk ke dalamnya malaikat, masuk ke dalamnya tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya al-alamin. Ya, sehingga Rabbul Alamin adalah Tuhan alam semesta. Ya. Kemudian penulis mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, jika engkau ditanya, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka jawablah, katakanlah, aku mengenal Tuhanku dengan tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluknya. Tanda-tanda kekuasaannya dan makhluk-makhluknya. Ya, para ulama berbicara tentang maksud dari ayatihi wa makhluqatihi, tanda-tanda kekuasaan dan makhluk-makhluknya. Pada hakikatnya dua hal ini adalah dua hal yang sama, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah makhluk-makhluk Allah. Ya. Oleh karena itu di sini penulis mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu wan nahar, malam, siang, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan, wa min makhluqatihi samawati sab', dan di antara makhluk-makhluknya adalah 7 lapis langit, wal arduna sab', dan 7 lapis bumi, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi dan ada di antara keduanya. Sehingga itu adalah dalil yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, akan tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan itu semua jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Kemudian dalil yang lain, ya, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia tinggi berada di atas arsy. Ia menutupkan malam dengan siang, senantiasa mengikutinya dengan cepat. Dan ia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah, hanya milik Allah mencipta dan memerintah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Sehingga dalam 2 ayat ini, ya ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ketuhanan Allah. Dan itu diketahui dari makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah satu dalil yang sangat konkret tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita melihat kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena pada hakikatnya seluruh manusia yang berakal, mereka percaya terhadap hukum sebab akibat. Dan ini disepakati oleh seluruh orang yang berakal. Ya, hukum sebab akibat adalah satu hukum, satu pemahaman yang disepakati oleh seluruh orang yang berakal. Ya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Segala sesuatu pasti ada penciptanya. Segala sesuatu pasti ada asal-usulnya. Ya, sehingga jika kita melihat misalnya ke barang-barang yang ada di sekitar kita, ya, kita meyakini bahwa misalnya kita lagi pakai handphone sekarang atau pakai laptop, kita meyakini bahwa barang ini itu ada yang membuatnya sehingga dia menjadi barang tersebut. Ketika kita melihat misalnya di sekitar kita ada buku misalnya, ya, kita tahu bahwa buku tersebut adalah hasil karya seseorang. Ya. Maka segala sesuatu itu pasti ada penciptanya. Ya. Segala sesuatu itu pasti ada penciptanya. Gak mungkin
laptop itu tiba-tiba jadi laptop kecuali ada orang yang membuatnya gitu. Nggak mungkin ada, katakanlah, buku yang tiba-tiba ada tanpa diciptakan. Nggak mungkin. Kita sebagai orang yang berakal memahami betul hal itu. Dan itu adalah satu hal yang disepakati oleh seluruh orang yang berakal. Ketika kita meyakini hal tersebut, ya, pada katakanlah barang-barang yang kita lihat di sekitar kita, maka seharusnya hal itu juga kita yakini ketika kita melihat gunung-gunung, ketika kita melihat lautan, ketika kita melihat alam semesta ini, ketika kita melihat makhluk Allah yang sangat besar, ya, makhluk-makhluk yang sangat banyak ini, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari mana ini semua ada? Ya, dari mana ini semua ada? Orang yang berakal, dia pasti mengatakan, pasti ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Nggak mungkin tiba-tiba ada seperti itu, nggak mungkin, mustahil. Dan ini menurut kesepakatan seluruh orang yang berakal. Ya. Oleh karena itu, seorang Arab Badui pernah ditanya. Orang Arab Badui ini seorang yang jauh dari perkotaan, ya. Sehingga betul-betul cara berpikirnya itu betul-betul masih murni, masih di atas fitrah, ya. Belum tercampuri pemikiran-pemikiran yang lain gitu ya. Dia pernah ditanya tentang keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Ya. Atau ya dia ditanya apakah Tuhan itu ada, kemudian dia mengatakan iya, Tuhan itu ada. Maka ditanya lagi, dari mana engkau tahu bahwa Tuhan itu ada? Maka orang Arab Badui ini mengatakan, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Sesungguhnya kotoran hewan itu menunjukkan bahwa adanya hewan tersebut. Jadi orang-orang Arab itu terkadang kalau di padang pasir melihat kotoran hewan, berarti ada kafilah yang melewati tempat tersebut gitu ya. Baik, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wal atharu yadullu 'alal masir. Dan tapak kaki yang ada di gurun pasir itu menunjukkan adanya orang yang lewat. Wal biharu dzatu amwaj, lautan yang ombaknya begitu besar. Was sama'u dzatu abraj, langit yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Ala yadullu dzalika 'alal latifil khabir. Tidakkah itu semua menunjukkan bahwa ada Allah yang menciptakan itu semua? Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa si Arab Badui ini dia mengetahui keberadaan Tuhan dengan dalil apa? Dengan dalil akal, dengan dalil sebab akibat. Ya. Kalau ada telapak kaki di padang pasir, itu menunjukkan berarti ada orang yang berjalan. Kalau ada kotoran hewan, berarti pasti ada hewannya. Nah, bagaimana dengan penciptaan yang sangat besar ini? Ada gunung, ada lautan, ya, ada manusia, ada tumbuhan. Ini semua, kata dia, menunjukkan bahwa ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini adalah satu hal yang badihi, satu hal yang otomatis dipikirkan oleh orang yang berakal. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini, ya kawan, dalam surat At-Tur ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam surat At-Tur ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaan yang luar biasa, ya kawan. Pertanyaan yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan tanpa apapun? Ya, maksudnya tiba-tiba gitu ya, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ya. Kemudian di ayat-ayat berikutnya, ayat 36, 37, 38, 39, dan seterusnya, itu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena nasihati antum semua untuk melihat tafsir dari surat At-Tur ini ya, 35 dan seterusnya, 35, 36, 37 dan seterusnya. Antum melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata Allah, "Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun?" Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya, sebenarnya mereka tidak meyakini hal tersebut.
Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun? Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi ini? Ya. Ataukah mereka yang menguasai ini semua? Ini pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan yang merupakan pengingkaran kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Padahal Allah yang memiliki itu semua. Gitu ya. Sehingga pada ayat ke-35 ini Allah mengajak kita untuk berpikir tentang ketuhanan Allah. Allah menyebutkan dua kemungkinan penciptaan. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka diciptakan tanpa apapun? Maksudnya kemungkinan pertama adalah mereka, maksudnya manusia ini, mereka tiba-tiba tercipta tanpa ada yang menciptakan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah amhumul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Ya. Allah mengajukan dua pertanyaan ini. Apakah mereka tiba-tiba ada? Maka ini nggak mungkin, mustahil. Sesuatu yang tiba-tiba ada seperti itu nggak mungkin. Apalagi kalau kemudian menciptakan diri sendiri. Ya. Seseorang sebelum diciptakan, dia itu nggak ada. Ya kan? Dia tidak ada. Bagaimana dia mau menciptakan dirinya sendiri sedangkan dia belum diciptakan? Sehingga jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Ada seorang sahabat, ya kawan, ketika dia masih kafir, dia bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini, dia ikut peperangan Badar. Kemudian dia pun ditawan. Ya. Ketika ditawan, dia ditawan di dekat masjid, ya, atau di pinggir masjid seperti itu. Lantas ketika sholat maghrib, Nabi SAW sholat menjadi imam. Dan dia dalam keadaan ditawan, diikat tangannya. Ya. Akan tapi dia masih bisa mendengar Nabi SAW menjadi imam. Ketika Nabi sholat, Nabi membaca surat At-Tur. Di antaranya ayat yang tadi kita pelajari. Nabi SAW membaca surat At-Tur sampai di ayat ke-35, 36, 37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ya, apakah mereka diciptakan tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Kemudian apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya mereka tidak yakin akan hal itu. Apakah mereka yang memiliki perbendaharaan Tuhan yang ada di muka bumi ini? Dan mereka yang menguasai itu semua. Jubair bin Mut'im yang masih kafir ketika itu, dia mengatakan, ketika aku mendengar ayat ini, kada qalbi an yatir. Hampir saja hatiku ini terbang. Terbang, ya kawan. Karena saking luar biasanya ayat tersebut menggerakkan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya diibadahi, nggak boleh berbuat kesyirikan. Kata Jubair bin Mut'im, wa dzalika awwalul yaumin waqara al-imanu fil qalbi. Itu adalah hari pertama di mana iman itu tertancap di dalam hatiku. Akhirnya Jubair bin Mut'im masuk Islam dan menjadi sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maksudnya adalah bahwa ini merupakan salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalil tentang penciptaan. Dalil tentang penciptaan. Ya, bahwa makhluk-makhluk yang ada ini itu menunjukkan adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada dalil-dalil yang lain, ya kawan. Dan sebetulnya dalil-dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak, tidak bisa dihitung, dan itu merupakan hal yang diketahui oleh semua orang. Akan tapi ada 5 dalil pokok yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Tadi yang pertama, ya, dalilul khalq, dalil yang berkaitan tentang penciptaan. Jadi ketika kita melihat alam semesta ini, kita mengetahui bahwa ada Allah yang menciptakan. Itu dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Al-Ushul Tsalatsa. Ya, di sini ana akan menyebutkan 4 dalil yang lain, ya, tambahan dari dalil yang disebutkan oleh penulis. Baik, dalil yang kedua adalah dalilul fitrah, yaitu dalil fitrah.
Apa itu dalil fitrah? Dalil fitrah adalah fitrahnya manusia seluruhnya meyakini bahwa di situ ada Tuhan yang wajib untuk disembah. Mereka berdoa kepada Tuhan ini, mereka bertawakal kepada Tuhan ini, mereka berharap kepada Tuhan ini, mereka takut kepada Tuhan ini. Sehingga ini adalah sebuah fitrah. Ya, nggak bisa didorong, nggak bisa dihapuskan dari hati seorang manusia. Nggak mungkin. Bahkan orang-orang semacam Fir'aun yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan mengingkari ketuhanan Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka, maksudnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mengingkari ketuhanan Allah. Bahkan dia mengaku bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Wastaiqanatha anfusuhum, kata Allah, akan tetapi hati mereka yakin akan hal tersebut. Allahu Akbar. Ya, mereka mengingkari, akan tapi hati mereka yakin, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa itu cuma omong kosong. Ya, orang yang nggak percaya Tuhan dan lain sebagainya, itu cuma omong kosong. Dan keyakinan-keyakinan seperti ini, ikhwan, yang mengingkari ketuhanan Allah dan seterusnya, menganggap bahwa tidak ada Tuhan di dunia ini, itu biasanya keyakinan-keyakinan yang timbul akibat kerusakan berpikir, dan banyak sekali keyakinan itu tumbuh bukan karena ilmu yang dia pelajari, akan tapi karena keadaan psikologi orang tersebut yang tidak baik. Makanya banyak sekali orang yang kemudian tidak mau beragama, dalil-dalilnya adalah karena dia melihat kejelekan, dia melihat keburukan misalnya. Kemudian sebagian mereka ya yang tertimpa musibah besar, ya, keluarganya misalnya diteror atau dibunuh oleh orang, akhirnya dia keluar dari agama Islam dan nggak mau beragama lagi. Ya, maka sebagian ulama menyebutkan ya bahwa keyakinan-keyakinan ya, yang tidak meyakini tentang ketuhanan itu biasanya mereka orang-orang yang terkena di kejiwaannya. Ya. Oleh karena itu, dalil yang kedua di sini adalah dalilul fitrah. Dalil fitrah. Ya. Bahwa fitrah manusia, bahwa dia membutuhkan Tuhan. Ya, bahkan ada seorang ilmuwan, orang kafir, ya, dia non-muslim, dia meyakini bahwa Tuhan itu ada, dan dia menyatakan bahwa kalau ada anak-anak kecil ya, ditinggal di suatu pulau, kemudian dibiarkan mereka tumbuh kembang tanpa mendengar informasi apapun, kata orang ini, anak-anak itu akan meyakini adanya Tuhan. Karena ini adalah sebuah rasa yang ada di jiwa yang tidak mungkin ditolak. Maksudnya adalah fitrah. Sehingga bukan berarti kita berdalil dengan perkataan orang kafir ya. Akan tapi ini menunjukkan bahwa hal ini adalah satu hal yang disepakati bukan hanya oleh orang-orang kaum muslimin, orang-orang kafir pun demikian. Orang-orang kafir pun demikian. Sehingga itu adalah dalil yang kedua, yaitu dalil fitrah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Para ulama menyebutkan maksud dari keadaan fitrah adalah keadaan Islam. Dia meyakini bahwa dia adalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhan. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Kemudian baru orang tuanya yang menjadikan dia agama Majusi atau agama Nasrani atau agama Yahudi. Kemudian dalil yang ketiga tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala adalah dalilul itqan wal ihkam. Itu kesempurnaan penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat, coba kita pikirkan ya. Kalau kita lihat misalnya ketika kita masuk ke dalam satu hutan, kemudian di tengah-tengah hutan itu ada pohon-pohon yang berjatuhan gitu ya. Pohon-pohon yang berjatuhan banyak. Maka di situ kita mungkin bisa mengatakan, oh ini pohon ini mungkin ditiup oleh angin, ya, atau terjadi gempa bumi,
sehingga pohon-pohon itu jatuh. Ada kemungkinan hal tersebut. Akan tapi coba kita bayangkan, kalau kita masuk ke dalam satu hutan, kemudian yang kita dapatkan bukan pohon-pohon yang jatuh, akan tapi kita melihat satu rumah besar yang dibuat dari pohon. Satu rumah besar dibuat dari pohon-pohon disusun seperti itu menjadi rumah yang sangat bagus. Ada ruang tamunya, kemudian ada kamar tidurnya, ada kamar mandi, lengkap. Rumah itu sangat bagus. Maka apa yang kita katakan? Rumah ini nggak mungkin di tengah hutan nggak ada orang yang menciptakannya. Kenapa? Karena betapa indahnya susunan pohon ini, kemudian sampai dia menjadi rumah. Nggak mungkin ini ada satu bencana atau ada satu gempa dan lain sebagainya, kemudian jadi rumah. Nggak mungkin, mustahil. Sehingga kesempurnaan penciptaan ini menunjukkan tentang adanya Allah yang maha mencipta, yang maha sempurna penciptaannya. Ini adalah dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah adalah petunjuk yang didapatkan oleh seluruh makhluk. Petunjuk yang didapatkan oleh seluruh makhluk. Dan ini disebutkan oleh para ulama sebagai dalilul hidayah. Yaitu dalil yang menjelaskan tentang petunjuk yang didapatkan oleh seluruh makhluk. Ya, itu bisa bayangkan sekarang. Semut itu bisa tahu dia di mana dia harus mendapatkan makan, bagaimana dia mencari makan. Begitu juga hewan-hewan yang lain. Burung keluar di pagi hari, kemudian pulang di sore hari, pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perutnya kenyang, bahkan membawa makanan untuk anak-anaknya. Dari mana mereka tahu hal-hal seperti itu? Kemudian manusia juga, bagaimana dia mencari nafkah, kemudian dia berlindung, kemudian dia membuat sebuah rumah, untuk bertempat tinggal. Sehingga hal-hal yang semacam ini, petunjuk yang didapatkan oleh seluruh makhluk, ini nggak mungkin tiba-tiba seperti itu, nggak mungkin. Kecuali pasti ada yang mengatur itu semua. Dan yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang telah mentakdirkan, menentukan takdir, fahada, dan memberikan petunjuk. Kata para ulama, maksud memberi petunjuk di sini adalah bukan cuma petunjuk hidayah ke surga, akan tapi hidayah, petunjuk untuk kemaslahatan kehidupan alam semesta seluruhnya. Yang tumbuhan harus seperti apa, yang hewan-hewan seperti apa supaya mereka bisa hidup terus. Itu semua diberikan petunjuk satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah salah satu dari bentuk dalil yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dalil yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah adalah terkabulnya doa. Dalil terkabulnya doa. Kita semua, khususnya orang-orang yang suka berdoa, dia bakal yakin sepenuh hatinya, Allah itu ada, Allah itu hadir ketika dia sering berdoa. Itu pasti, pasti. Dalam hidupnya pasti, dia akan merasakan dalam kehidupannya bahwa doanya itu terkabul. Dia minta sama Allah kesehatan, ternyata betul dia sehat. Dia minta kepada Allah, misalnya kesuksesan dalam suatu hal, ternyata betul dia sukses. Dan kalau kita tidak pernah merasakannya, maka kita pasti pernah mendengar orang-orang di sekitar kita merasakannya. Ketika dia dalam keadaan sulit, kemudian dia berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah, maka terkabulnya doa, itu adalah dalil tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, wa min barahin rububiyyatihi wa wahdaniyatihi ijabatuhu bid-da'wat fi kulli al-awqat. Di antara bukti yang jelas tentang ketuhanan Allah adalah Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadanya di setiap waktu. Fala yuhsal khalq ma yu'tihi lisa'ilin. Tidak terhitung lagi ada berapa banyak orang yang doanya dikabulkan. Nggak terhitung lagi. وَمَا يُجِيبُ بِهِ أَدْعِيَةُ الدَّاعِينَ تَحْصُلُ لِعِبَادِ الْمَطَالِبِ الْكَثِيرَةِ وَلَا يَعْرِفُونَ لَهَا شَيْئًا مِنَ الْأَسْبَابِ سِوَى الدُّعَاء. Banyak orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan
Mereka nggak tahu dari mana ini kecuali dari Allah. Dan itu sering kali terjadi. Sehingga ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Allah adalah Tuhan semesta alam yang mengatur alam semesta seluruhnya. Baik, maka ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, penulis mengatakan, setelah menyebutkan tadi dalil yang menjelaskan ketuhanan Allah, penulis mengatakan warabbu huwal ma'bud. Dan Tuhan adalah yang berhak disembah. Tuhan adalah yang berhak disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah. Nah, di sini penulis mulai menyebutkan tentang tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui tentang ketuhanan Allah. Sekarang kita sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita yakin Allah adalah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menumbuhkan tumbuhan, Allah yang mematikan, menghidupkan, Allah yang melakukan segala-galanya. Ketika kita yakin akan hal itu semua, maka yakinlah bahwa yang memiliki sifat-sifat seperti itu berarti yang ia adalah yang paling berhak untuk diibadahi. Ia adalah yang paling berhak untuk diibadahi. Apa dalilnya? Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Lihat, di sini Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Ya ayyuhan nas u'budu, wahai manusia beribadahlah, sembahlah Allah. Siapa Allah? Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan, oleh karena itu sembahlah Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan bagi kalian. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan yang telah menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Allah pun menumbuhkan segala buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan jangan kalian membuat tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Kemudian penulis mengatakan, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua, dia adalah yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 tadi, Allah menyebutkan berbagai macam penciptaan Allah. Allah menciptakan manusia seluruhnya, Allah menciptakan bumi, menciptakan langit sebagai atap, kemudian Allah menurunkan hujan, Allah menumbuhkan buah-buahan. Maka itu semuanya perbuatan-perbuatan Allah yang maha agung. Itu adalah perbuatan Allah yang menjelaskan tentang ketuhanan Allah. Kata Ibnu Katsir, kalau kita sudah tahu tentang ketuhanan Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang isinya adalah pengaturan alam semesta seluruhnya, maka berarti Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Sehingga ketuhanan Allah, ketuhanan Allah atau rububiyah Allah itu adalah dalil yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah.
dalil yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam ayat Allah itu mengingkari orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lainnya. Itu diingkari oleh Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan. Allah adalah pengatur alam semesta. Tapi kesalahan mereka bahwa mereka itu nggak mau beribadah kepada Allah. Mereka malah beribadahnya ke patung-patung, ya. Meyakini hal-hal yang minta kepada orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal, ke kuburan orang-orang. Ya. Padahal mereka yakin bahwa Allah itu yang menciptakan mereka. Sehingga ini adalah dua keyakinan yang sebetulnya saling berkaitan. Ya, sebetulnya saling berkaitan. Dan ini juga menunjukkan bahwa meyakini bahwa Allah itu Tuhan, itu tidak cukup. Tapi harus kita lakukan langkah yang kedua, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Tanya kepada mereka. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Maksudnya seperti telur ayam telur ya. Allah mengeluarkan dari yang mati, ya, telur itu mati, kemudian keluarlah ayam yang hidup. Kemudian mengeluarkan ayam yang hidup, mengeluarkan dari ayam itu telur dan seterusnya. Ya, sebagian ulama menafsirkan yang mati mengeluarkan yang hidup dari yang mati adalah maksudnya hatinya yang mati, hatinya yang hidup. Sehingga sebagian sahabat ayahnya itu kafir tapi anaknya muslim, sehingga mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup maksudnya ayahnya muslim tapi anaknya kafir. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian kata Allah, serta siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah. Siapa maksudnya mereka? Orang-orang kafir Makkah yang selama ini menyembah berhala, menyembah orang yang sudah meninggal. Ternyata mereka meyakini bahwa Allah yang melakukan itu semua. Dan ini atas dasar apa yang dikatakan oleh Allah ya. Allah mengatakan bahwa mereka meyakini hal tersebut. Tapi apakah mereka kemudian menjadi orang muslim dengan keyakinan mereka bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur segala urusan, Allah yang menjadi Tuhan? Tidak, itu tidak menjadikan mereka muslim. Sehingga menjadikan seorang itu Islam ketika dia mengesahkan Allah dalam beribadah. Dia nggak meminta kecuali kepada Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah. Dia berharap hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Dia meminta pahala hanya kepada Allah. Dia sholatnya hanya untuk Allah. Puasanya hanya untuk Allah. Ketika menyembelih, sembelihannya itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti dari Islam. Itu adalah inti dari Islam. Karena nggak ada bedanya ya antara kita dengan orang-orang Nasrani sekalipun. Orang Nasrani juga meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah, sama kayak kita. Atau orang-orang Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, meyakini bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, sama dengan kita. Kita juga meyakini hal tersebut. Oleh karena itu, tauhid rububiyah, meyakini akan ketuhanan Allah, ini adalah satu hal yang diyakini oleh seluruh makhluk. Seluruh manusia, yang kafir maupun yang muslim. Semuanya meyakini tentang ketuhanan Allah. Sebagaimana yang tadi Anda sebutkan ya, tentang Fir'aun. Allah menyatakan bahwa itu cuma omongan mereka aja. Mereka membantah ketuhanan Allah. Padahal hati mereka meyakini itu. Ingat, ini tentang konsep ketuhanan. Ya. Bahkan iblis, la'natullah alaih. Iblis muslim atau kafir? Kafir. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oh ya, wahai Tuhanku,
sebagaimana engkau telah menyimpangkan aku akan mengganggu ya anak keturunannya Adam, kata iblis. Iblis menyebut Allah dengan apa? Rabbi. Apa artinya Rabbi? Rabbi artinya yang memelihara. Tuhan. Sehingga iblis meyakini bahwa Allah itu apa? Tuhan. Ya. Kemudian dan ini sehingga ini tidak ada yang tidak ada yang membantah hal ini akan ketuhanan Allah. Akan tapi sekali lagi permasalahannya adalah ketika ibadah yang ditujukan bukan hanya untuk Allah. Itu yang jadi masalah. Nah, harusnya kalau kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, ya sudah, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk memahami hal ini lebih dalam lagi, Anda coba bawakan untuk antum satu kisah ya. Kisah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Muhammad ayahnya Abdullah, kemudian ayah dari Abdullah atau kakeknya Nabi Muhammad adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib seorang yang sangat karismatik dan dia merupakan salah satu pemuka yang sangat disegani di Makkah. Ya, pemuka Quraisy yang sangat disegani di Makkah. Dan agamanya adalah menyembah berhala. Ya, agamanya adalah menyembah berhala, menyekutukan Allah, kesyirikan, jahiliyah, itu adalah agamanya Abdul Muttalib. Suatu hari, ini jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya, atau sebelum Nabi SAW dilahirkan lebih tepatnya, ada pasukan yang dibawa oleh seorang yang bernama Abrahah. Abrahah adalah seorang Nasrani yang iri dengan adanya Ka'bah di Makkah. Dia melihat betapa banyaknya ya, orang-orang dari seluruh penjuru negeri pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji, untuk bertawaf di Ka'bah. Sehingga dia buat akhirnya satu gereja yang sangat besar di Yaman, yang orang-orang Nasrani diperintahkan olehnya untuk datang ke sana setiap tahun. Akan tetapi ternyata ya apa yang dia inginkan itu tidak terjadi. Akhirnya dia merasa geram, marah. Dia pun mengawal pasukannya untuk pergi kemana? Ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Abrahah membawa satu gajah yang besar. Ya, oleh karena itu dinamakan pasukannya pasukan gajah. Maka Abrahah ketika dia sampai di Makkah sebelum menyerang Ka'bah, yang pertama dia lakukan adalah dia merampas harta milik orang-orang Makkah. Di antara harta yang dirampas adalah onta-onta yang dimiliki oleh penduduk Makkah. Dan di antara onta-onta yang diambil adalah onta-onta milik Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib mendatangi Abrahah untuk meminta onta-ontanya dikembalikan. Maka ketika Abdul Muttalib datang menghadap Abrahah dan memohon kepadanya untuk mengembalikan onta-ontanya, maka Abrahah tertawa sambil merasa kaget. Dia pun mengatakan, wahai Abdul Muttalib, engkau adalah pemuka Makkah. Engkau adalah orang yang sangat karismatik. Dipuja oleh orang-orang Makkah. Aku datang ke Makkah itu untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa engkau datang kepadaku, memohon untuk mengambil unta-untamu, dan engkau tidak memohon agar aku tidak melancarkan serangan kepada Ka'bah? Kenapa kok yang malah dibela itu ontanya, bukan Ka'bah gitu? Padahal kan Ka'bah kan lebih jelas, lebih penting daripada sekedar unta. Maka apa kata Abrahah? Apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan, antum lihat ya, ini Abdul Muttalib penyembah berhala. Apa yang dia katakan? Ana Rabbul Ibil, walil baiti Rabbun yahmi. Sesungguhnya aku pemilik onta ini. Dan Ka'bah memiliki pemilik. Dan pemiliknya akan melindungi Ka'bah. Antum bayangkan akidah, keyakinan yang diyakini oleh seorang Abdul Muttalib penyembah berhala. Dia meyakini bahwa Ka'bah itu dimiliki oleh Allah dan Allah akan menolong Ka'bah tersebut. Sebagaimana Abdul Muttalib, dia adalah pemilik unta dan dia yang menyelamatkan unta-untanya.
Dari sini para ulama menyebutkan bahwa tauhid rububiyah secara umum orang-orang musyrikin Makkah meyakininya, meyakini akan ketuhanan Allah. Tapi kesalahan mereka di mana? Sekali lagi kesalahan mereka adalah ketika mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya keyakinan-keyakinan yang merusak akidah. Itu yang menjadi sisi yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka. Bahwa ketika kalian ini meyakini akan ketuhanan Allah, maka beribadahlah kepada Allah. Ya. Jangan bertawakal kepada selain Allah. Tapi orang jahiliyah enggak. Ya, malah tawakalnya kepada jimat-jimat, batu-batu. Ya. Sama, kayak sebagian orang zaman sekarang. Bagian mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Akhirnya tapi subhanallah, kemana-mana bawa keris. Kerisnya buat apa? Ternyata bukan buat membela diri. Supaya dapat rezeki. Ya akhi, ini tawakalnya bukan lagi kepada Allah. Sebagian orang kemana-mana bawa pakai cincin, yang di situ ada batu tertentu, yang sudah dibacakan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk tolak bala. Supaya nggak dapat musibah. Ya akhi, tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada cincin. Dan seterusnya. Ya, contoh-contoh hal seperti ini sangat banyak. Apalagi ditambah lagi sebagian orang memintanya bukan kepada Allah, memintanya kepada selain Allah. Seorang mau rizki, mau mendapatkan uang, mau mendapatkan harta, dia perginya ke dukun, minta ke dukun, mohon ke dukun. Ya akhi, na'udzubillah min dzalik. Itu adalah meminta kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meyakini bahwa Allah itu Tuhan. Oh enggak, saya meyakini bahwa Allah itu Tuhan. Tapi saya mintanya ke dukun. Itu sama aja bohong. Sama kayak orang-orang kafir Quraisy. Mereka meyakini bahwa Allah itu Tuhan, tapi mereka mintanya ke berhala. Nggak nyambung. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Tuhan, maka mintalah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang lebih parah lagi, ya, orang-orang zaman sekarang, sebagian mereka, kesyirikannya itu bukan hanya di tauhid uluhiyah. Bahkan dalam sisi ketuhanan pun mereka melakukan kesyirikan. Apa contohnya? Abdul Muttalib, tadi kita sebutkan, dia masih meyakini bahwa yang pemilik Ka'bah itu Allah. Yang memiliki alam semesta itu Allah. Itu keyakinannya. Orang-orang zaman sekarang enggak. Sebagian mereka meyakini pemilik pantai selatan adalah siapa? Nyi Roro Kidul. Pemilik Gunung Merapi adalah, antum tahu siapa? Antum tahu Mbah Marijan, ketika beliau itu mau disuruh turun, dievakuasi, nggak mau turun. Apa kata beliau? Dia bilang, enggak, saya nggak mau turun. Kata dia, Mbah Petruk belum nyuruh saya turun. Nanti kalau Mbah Petruk nyuruh saya turun, saya turun. Itu keyakinan mereka bahwa yang memiliki gunung ini ada dewa, jin yang berkuasa di gunung. Ya ikhwan, ini adalah kesyirikan bukan cuma di tauhid uluhiyah. Ini udah tarafnya luar biasa ini. Masuk ke dalam rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab pun nggak meyakini itu. Mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memiliki alam semesta. Ya, walaupun sama aja, ujung-ujungnya mereka juga berbuat syirik. Gitu. Cuman maksudnya adalah ini keyakinan yang kita harus hati-hati ya, dalam menghadapinya. Gitu ya. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Sehingga inilah pentingnya ilmu, inilah pentingnya kita belajar, inilah pentingnya kita belajar tauhid, belajar akidah, agar betul-betul akidah kita, keyakinan kita ini murni, bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kekufuran. Ya. Oleh karena itu terakhir ya, kata penulis di sini kita tutup dengan ini. Setelah beliau menyebutkan nukilan dari Ibnu Katsir, kemudian penulis mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Di antara macam-macam ibadah yang Allah perintahkan agar kita menunjukkannya hanya untuk Allah adalah misalul Islam, seperti Islam, wal iman, wal ihsan, iman dan ihsan. Dan begitu juga kata beliau ad-du'a, yaitu doa, al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, at-tawakkul, bertawakal, ar-raghbah, rasa minat, ar-rahbah, rasa cemas, al-khusyu', rasa tunduk, al-khasyah, rasa takut, al-inabah, kembali kepada Allah, al-isti'anah, minta pertolongan, al-isti'azah, minta perlindungan,
al-istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan sulit, wadzabhu, menyembelih, wan nazar, begitu juga nazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kullaha, dan macam-macam ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan kepada kita. Contoh-contoh ibadah ini yang disebutkan oleh penulis, ya, setelah ini disebutkan satu persatu dalilnya. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan kupas satu persatu. Ya. Apa itu doa? Seperti apa doa yang merupakan kesyirikan? Ya. Kemudian rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, seperti apa yang harus diberikan kepada Allah? Ya. Seperti apa yang boleh, misalnya rasa harap yang boleh diberikan kepada makhluk. Rasa harap seperti apa yang bisa menyerumuskan seorang kepada kesyirikan, nanti akan kita rincikan satu persatu insya Allah pada waktunya. Ya, kemudian beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid Allah itu, masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Masjid di sini sebagian ulama maksudnya adalah tempat sujud, dan tempat sujud itu semua hamparan bumi adalah tempat sujud. Nabi SAW mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan, Allah menjadikan untukku hamparan bumi ini sebagai tempat sujud. Beda dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, tempat sholat mereka itu khusus tempatnya, tapi Nabi Muhammad hamparan bumi semuanya adalah tempat sujud. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya tempat sujud itu milik Allah, maksudnya hamparan bumi ini seluruhnya milik Allah. Maka jangan kalian berbuat kesyirikan. Jadi antum bisa bayangkan ya bahwa ini kita sekarang tinggal di tempat milik Allah. Maka kita harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti antum misalnya ada orang yang nginep di rumah antum atau berkunjung ke rumah antum, kemudian dia berbuat satu hal yang antum benci. Maka ini nggak layak ya dilakukan oleh orang tersebut. Bagaimana dia membuat kita marah di rumah kita sendiri? Baik, sebagaimana kita juga nggak akan melakukan hal itu. Ya, kalau kita di rumah orang, maka kita akan memperhatikan apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hamparan bumi ini semuanya milik Allah. Jangan kalian berbuat syirik. Kemudian faman sharafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Kata penulis, maka barang siapa yang menyelewengkan hal tersebut, maksudnya ibadah-ibadah yang tadi, maka dia adalah orang yang berbuat kesyirikan dan berbuat kekufuran. Akan tetapi tentu maksud penulis di sini adalah sebuah hukum, ya, bukan menuding atau memvonis perorangan. Karena ketika seseorang itu berbuat kekufuran, tidak serta-merta dia menjadi kafir, kecuali dengan persyaratan dan poin-poin yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah sangat banyak ya faedah yang dapat kita petik dari penjelasan Ustaz malam ini terkait pondasi pertama dan utama din ini, yaitu mengenal Allah. Semoga bisa meningkatkan iman kita dan menjadi bekal kita untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala. Baik, sesi 1 pemaparan materi sudah kita selesaikan. Kita akan masuk ke sesi 2, tanya jawab. Silahkan kepada rekan-rekan apabila ada pertanyaan. Namun sebelum itu, ada beberapa informasi penting yang ingin kami sampaikan, yaitu yang pertama, bahwa kajian TI 06 Mengaji terbuka untuk umum tiap Kamis 19.30 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Silakan disebar info kajian ini ke kerabat dan teman-teman terdekat. Yang kedua, mohon bisa diisi survei bagi yang baru bergabung hari ini untuk pendataan tim dan memudahkan penyampaian info kajian. Linknya bisa dilihat di kolom chat ya, rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, kami memiliki YouTube channel. Bagi yang ingin melihat kajian-kajian yang telah lalu dapat mengakses YouTube channel kita di TI 2006 Mengaji YouTube. Yang keempat, TI 2006 Mengaji dalam waktu dekat berencana melakukan pengembangan kegiatan sosial, yaitu yang pertama, pengembangan sosial dan kajian lain, yaitu yang pertama, kita akan lakukan kajian
kegiatan sosial yang akan dimulai besok Jumat 6 November 2020 dengan pembagian makanan siap santap di hari Jumat dan akan berlanjut terus insya Allah setiap Jumat. Maka dari itu bagi yang ingin berpartisipasi dapat menjadi donatur dengan menghubungi pengurus TI 2006 Mengaji atau mengakses link di kolom chat. Berikutnya, kelas muamalah TI 2006 Mengaji rencananya yaitu dengan pengajar Ustadz Arif Herianto. Beliau adalah konsultan senior di Erwandi Tarmizi and Associates. Beliau juga sebagai dosen luar biasa ekonomi syariah di Universitas Pajajaran dan beliau sudah certified untuk Islamic Professional Akuntan yang dikeluarkan oleh AAO IFI. Nantinya kelas kita akan dilakukan secara online, rutin interaktif dengan Ustadz Arif Herianto. Rencananya akan ada 12 sampai 14 pertemuan, untuk masing-masing pertemuan 1,5 jam. Rencana dilakukan 2 pekan sekali, namun nanti akan dilakukan evaluasi apabila bisa dilakukan 1 pekan sekali pada bulan terakhir. Rencananya untuk waktunya Senin atau Selasa jam 19.30 sampai 21.00. Nah, ini penting bagi rekan-rekan sekalian bahwa pendaftaran terakhir untuk kelas muamalah TI 2006 Mengaji ini adalah hari ini. Jadi tanggal 5 November 2020, bagi yang berminat silahkan mengakses link yang ada di kolom chat box di Google Form, silahkan mengisi form yang disediakan. Baik, itu pengumuman-pengumuman penting yang ingin disampaikan oleh pengurus TI 2006 Mengaji. Selanjutnya kita ke sesi 2, pertanyaan. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya langsung. Silahkan rekan-rekan apabila ada pertanyaan. Apabila belum ada, kita dari pertanyaan tertulis ya. Apakah ada? Ahmad. Aldo, silakan Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan atas pemaparan materinya Ustaz. Ana mau bertanya tentang bab bersyukur Ustaz. Salah satu bentuk kita, di antara bentuk kita bersyukur adalah mengucapkan alhamdulillah ya Ustaz ya. Di antara banyak cara kita bersyukur. Nah, terkadang kita sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada manusia gitu Ustaz, kadang kita bisa berucap alhamdulillah berkat bantuan si fulan saya bisa begini dan begini, atau alhamdulillah berkat macam seperti itulah Ustaz, berkat bantuan si fulan saya terhindar dari hal-hal yang begini gitu. Nah, apakah praktek seperti ini itu menyalahi atau bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan atau terhadap tauhid uluhiyah atau rububiyah Allah gitu Ustaz? Atau bagaimana cara yang benar dalam rangka berterima kasih kepada manusia gitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Baik. Dalam hal ini kita harus berhati-hati ya dalam mengucap dengan ucapan yang menunjukkan bahwa orang yang telah menolong kita atau menjadi sebab ya memberikan kita kebaikan atau menghindarkan kita dari mudarat, ya kita harus berhati-hati jangan sampai terucap bahwa dia sendirian ya, tanpa ada pertolongan Allah yang menjadikan hal ini bisa terlaksana. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan di antara hal yang penting untuk diperhatikan adalah dengan menggunakan kata-kata summa dalam bahasa Arab, yaitu karena berkat Allah kemudian orang tersebut ya, misalnya saya disembuhkan atau saya bisa sembuh ya, atau saya bisa terhalangi dari keburukan ini dan itu. Sebagian ulama menyebutkan hal itu ya. Sehingga kalau kita menyebutkan alhamdulillah pada awalnya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, saya ditolong oleh Allah berkat bantuan si fulan dan si fulan misalnya, maka insya Allah ini nggak masalah. Karena kita berhati-hati dengan mengucapkan Allah terlebih dahulu, baru kemudian orang tersebut. Wallahu a'lam. Sudah cukup Rinaldo? Sudah jelas ya? Cukup.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustadz. Kita selang-seling ke pertanyaan yang masuk ke kolom chat box. Yang pertama, Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, izin pertama Ustadz, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tapi selalu ingin balasan dari manusia? Jika tidak dibalas, diungkit-ungkit masalah tersebut. Bagaimana seharusnya sikap kita ke orang tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan katsiran. Ya, mengungkit-ungkit pemberian itu salah satu sebab dihapuskannya amalan kita. Ya. Apa amalan sedekah kita itu bisa dihapus dengan mengungkit-ungkit pemberian. Sehingga kita harus hati-hati terhadap perbuatan tersebut. Dan kalau kita kemudian melihat ada orang yang memiliki sifat seperti itu, maka ini harus dinasehati. Harus dinasehati, karena dia akan rugi sekali. Bayangkan seseorang sudah berinfak, bersedekah, akan tapi dia nggak mendapatkan apa-apa. Dia nggak mendapatkan apa-apa. Saya akan sebutkan dalilnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit atau mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah tersebut. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Orang yang seperti itu suka mengungkit atau menyakiti hati orang yang menerima, sama seperti orang yang berinfak dengan riya. Ya, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ya, permisalan itu bagaikan batu, kemudian di atasnya ada tanah, sehingga orang yang melihatnya seakan-akan itu adalah tanah yang subur. Fa asabahu wabil fatarakahu salda. Kemudian Allah menurunkan hujan, tertimpa hujan batu tersebut, akhirnya tanah itu hilang semuanya. Ya, maka tinggal batu saja yang licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan apapun dari apa yang mereka lakukan. Ya, bisa dibayangkan betapa ruginya orang yang suka mengungkit. Ya. Dan ini terkadang kita suka nggak sadar, ya, khususnya mungkin para suami atau ayah, ya, ketika ngomel mungkin ke istrinya, kamu udah dikasih ini, udah dikasih itu. Ya, bahaya itu ya. Bisa-bisa pahala sedekah kita semuanya hilang. Sehingga ini harus berhati-hati dan dikasih tahu ya, teman yang seperti itu atau saudara misalnya kita melihat ada yang seperti itu, dikasih tahu baik-baik bahwa mengungkit itu akibatnya buruk. Bisa menghapuskan pahala sedekah yang sudah kita berikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan langsung. Tafadhol rekan-rekan bagi yang ingin bertanya langsung. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk ke kolom chat box. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita menyikapi pemikiran kaum ateis yang menyatakan kalau semua ada yang menciptakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Terima kasih. Baik. Ini syubhat ya, yang bukan baru. Ya. Ini adalah syubhatnya syaitan, syubhatnya iblis. Karena Nabi SAW mengatakan, ya'ti syaitanu ila ahadikum fayaqulu man khalaqa kada hatta qala man khalaqallah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu datang kepada kalian, kemudian dia membisikkan kalian, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Sehingga maksudnya adalah hadis ini menjelaskan bahwa syubhat ini atau bisikan ini bukan hanya manusia yang mengatakannya, ya, mereka yang berpemahaman ateis, tapi ini adalah syubhatnya iblis. Ya. Syaitan itu suka mendengungkan hal ini di telinga kita. Ya.
sebagai seorang muslim yang beriman. Baik. Kemudian hal yang penting untuk difahami adalah bahwa ini adalah pernyataan atau pertanyaan yang nggak nyambung. Pertanyaan yang nggak nyambung. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta. Ya, nggak mungkin ditanyakan siapa yang menciptakan Allah. Nggak mungkin. Karena dia adalah pencipta. Dia bukan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika kita misalnya melihat seseorang, kalau ada orang yang belum menikah, kemudian kita bertanya, ya, nama anak Anda siapa? Dia belum menikah. Loh, enggak. Nama anak Anda siapa? Nggak mungkin bisa dijawab. Paham ya? Karena dia statusnya itu belum menikah. Dia nggak mungkin punya anak. Mustahil dia punya anak. Karena dia nggak punya istri, belum menikah. Bagaimana kita menanyakan namanya anak orang tersebut? Sehingga ini adalah disebutkan dalam bahasa Arab mughalatoh. Mughalatoh itu pertanyaan yang nggak nyambung. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, Allah itu adalah Khaliq yang menciptakan, ya berarti nggak diciptakan. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak diperanakkan, ya. Allah itu bukan anak yang kemudian memiliki bapak dan seterusnya, tidak diperanakkan, dan dia juga tidak punya anak. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah nggak punya tandingan, tidak ada yang mirip dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan syubhatnya syaitan tadi, man khalaqallah, kata Nabi, barang siapa yang mendengar hal tersebut, falyantahi, hendaknya dia berpaling. Hendaknya dia apa? Berpaling. Maksudnya sudah, jangan dipikirkan. Kalau kemudian itu masuk ke otaknya, jangan dipikirkan, kata Nabi. Kemudian hendaknya dia mengatakan, amantu billahi wa rusulih. Dan hendaknya dia mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi itu zikir yang diucapkan saat orang misalnya terfikirkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas tanggapannya. Taib, kita ke pertanyaan langsung berikutnya. Terakhir untuk pertanyaan langsung, sebelum nanti kita akan lanjut ke pertanyaan tertulis. Taib, apabila tidak ada, Ustaz, ada 2 pertanyaan terakhir nih Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, meneruskan pembahasan surat At-Tur, apakah makna dari ayat ke-39 yang berbunyi, ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Baik. Maksud dari ayat tersebut, ya, sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, bahwa ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan untuk orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah, adalah mereka tidak ridho dengan anak-anak perempuan. Karena mereka menganggap bahwa anak-anak perempuan adalah sebuah aib, ya, dalam sebuah keluarga. Jadi ketika ada anak perempuan yang terlahir, ya, di antara kebiasaan mereka adalah mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Sehingga mereka menganggap bahwa yang pantas bagi kita adalah anak-anak laki-laki. Adapun anak perempuan kita nggak mau, ya, kita kubur dia hidup-hidup. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, kemudian Allah tanya, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang dilakukan oleh anak perempuan ini sehingga ayahnya menguburnya hidup-hidup? Sehingga Allah akan membalas perbuatan mereka ini. Nah, maka datanglah Islam kemudian memuliakan perempuan setinggi-tingginya. Ya, tidak seperti orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah mereka tidak suka dengan anak perempuan. Sukanya hanya anak-anak laki-laki. Nah, kemudian ya, di antara akidah mereka yang rusak adalah mereka meyakini bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Dan ini keyakinan mereka. Sehingga bisa dibayangkan ya, mereka mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat, sedangkan mereka nggak mau punya anak perempuan.
tapi mereka bangga dengan anak-anak laki-laki mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ apa? Apa kata Allah? Ayatnya tadi. Atur ayat 39 Ustaz. Apakah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Betul. Amlahul banatu walakumul banun. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ya untuk Allah lahul banat, untuk Allah itu anak-anak perempuan, kemudian untuk kalian anak laki-laki. Jadi seakan-akan mereka mau menunjukkan bahwa mereka itu naudzubillah min dzalik ya, lebih mulia daripada Allah. Mereka tidak ridho dengan anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, akan tapi mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Azza wa Jalla. Ta'ala Allah ya, dan maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas tanggapannya. Nah, ini pertanyaan tertulis nambah terus nih Ustaz. Terakhir masih ada 2 tersisa. Bagaimana waktu antum Ustaz? Kita habiskan atau satu lagi? Satu lagi terakhir. Satu lagi ya Ustaz. Taib, pertanyaan terakhir. Maaf Ustadz, mau tanya nih, mungkin di luar tema, apakah boleh sholat isya dilakukan setelah tidur malam, waktunya di atas jam 12 malam? Dalil mana yang membolehkan? Baik. Ini ada pendapat ya dari sebagian ahli fikih bahwa sholat isya itu waktunya sampai subuh. Akan tapi wallahu alam ya, yang lebih kuat adalah bahwa sholat isya itu waktu akhirnya adalah di pertengahan malam. Ya, waktu akhir dari sholat isya itu di pertengahan malam. Dan ini pendapat mazhab Hambali dan sebagian ulama yang lain. Sehingga kalau kita kemudian mau mengakhirkan isya, maka yang paling terakhir itu di pertengahan malam. Kapan itu pertengahan malam? Pertengahan malam adalah dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya waktu fajar. Ya, itu dibagi 2, maka tengah-tengahnya adalah pertengahan malam. Ya, sehingga jangan sampai kemudian kita melewati sholat isya lebih daripada akhir malam. Wallahu a'lam. Taib, Ustadz, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir. Mungkin bisa ditutup dengan closing statement atau simpulan kajian kita malam ini, Ustadz. Ya, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah muqaddimah tentang mengenal Allah ya. Jadi kita tadi sebutkan bagaimana seorang itu bisa mengenal Allah, apa dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana seorang itu mengetahui tentang ketuhanan Allah. Dan itu semua kita pelajari untuk meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kalau kita mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Dalam hal apa? Dalam hal seluruh ibadah. Dan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan sebutkan secara terperinci ibadah-ibadah apa saja, ya, contoh-contohnya, yang harus kita jadikan itu sebagai ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doa, ya, kemudian meminta pertolongan, kemudian rasa takut, rasa tawakal, dan seterusnya. Kapan itu menjadi syirik, kapan itu terlarang, kapan itu dibolehkan, insya Allah rinciannya akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala alam, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan kita di atas tauhid dan sunnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 sesi kajian malam ini. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan dalam memahami, dan diberi kekuatan untuk mengamalkan. Kita tutup kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis.